Wah, ini benar-benar menginspiratif sekali ya, menginspirasi banget. Buka restoran atau rumah makan yang gratis. Bahkan sekarang udah punya cabang berapa tadi? Ya, alhamdulillah ada di beberapa kota, di beberapa tempat. Masih sedikit sih cabangnya. Bisa bikin franchise Pak Ustadz, luar biasa, luar biasa. Nah, saya pengen tahu juga nih, yang namanya lingkungan kan nggak selalu mendukung ya. Maksudnya begini, Mas Adit buka restoran, siapa tahu di kiri dan di kanannya juga mereka jualan makanan. Sedangkan Mas Adit ngasih makanan gratis. Nah, itu pada nyinyir atau ngomongin atau ngebully apa gimana tuh lingkungan sekitar? Jadi sebelum kita mendirikan rumah makan gratis, kita sudah bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Kita kasih penjelasan ke para pedagang bahwasanya rumah makan gratis ini konsepnya sangat jauh berbeda dengan yang berbayar. Kita tidak bertransaksi dengan manusia, kita langsung bertransaksinya sama Allah aja. Wih, Karena kita lillahi ta'ala. Ya. Kunci untuk membuka rumah makan gratis itu ada syaratnya. SSI. Apa tuh? Sabar, syukur, ikhlas. Ini. Tanamkan di hati. Karena saya berawal dari kesabaran. Saya diuji dengan kesabaran, betul. Saya sakit, ekonomi saya sulit, pekerjaan saya serabutan, kerja bangunan, kadang ngojek. Nah, terus kalau misalkan mau bayar utang, ditagih utang, nggak punya duit gitu. Tapi saya hadapin aja, yang saya pernah berhutang sama orang, memang saya salah, saya minta maaf Pak. Saya mau dipukul, mau dipenjarain, saya pasrah, saya bilang. Terus respon lingkungan sekitar? Ya alhamdulillah mereka mendukung. Ada rumah makan Padang, tahu-tahu ngasih rendang, 1 panci, dikasihin ke rumah makan gratis. Jadi lahan pahala buat lingkungan malah. Gimana nih Pak Ustadz nih? Bener, jadi caranya juga adalah diobrolin dulu Iya, dengan rumah makan. etika itu tetap ada ya, Pak Ustadz, Ada ya? etika, Iya. menyapa. Kalau bisa menu yang dijual oleh tetangga warung sebisanya tidak sama dengan yang gratisan, supaya orang punya alternatif. Lu mau makan rendang, tapi berbayar di sebelah. Mau makan tempe, sini gratis, ya kan? Jadi di kreativitas, dan tidak bisa juga kehadiran rumah makan gratis itu lalu membunuh ekonomi orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi sebaiknya ada komunikasi, Nah, kreativitasnya, jadi kreativitas masing-masing. Kalau bisa, kalau komunikasi itu lancar, ya tidak ada dengki, dan itu lagi setan itu berusaha tuh dengki, menghasut. Dia hasut lagi tuh tetangga warung tetangga, dia hasut, mati kau nanti. Itu setan yang masuk. Maka yang baik Mas Adit datang jelaskan, ya ini kita ada, ajak beramal, lebih bagus lagi. Seperti yang disampaikan tadi, akhirnya warung tetangga ngirim rendang untuk berbagi. Ya, kemudian sekali-kali hadirkan ceramah di situ. Kalau Mas Adit barangkali nasihati tetangga, berdiskusi dengan tetangga soal keutamaan sedekah, mungkin ada aja yang ngomong, iya kok ngomong karena kau, tapi siapa kamu? Ustadz bukan. Tapi kalau datangkan ulama yang bercerita bahwa rezeki itu rahasia Allah, ya ingat yang selalu saya istilahkan, pekerjaan boleh dikopi, rezeki tidak mungkin kopaste. Sama-sama jualannya, sama harganya, sama teknik promosinya, berdekatan tempatnya, ada yang laris, ada yang nggak laris, ada yang bangkrut. Coba lihat di Tanah Abang, selama pandemik, ada yang tetap eksis, ada yang gulung tikar, karena memang rezeki itu Allah yang ngatur. 3 rahasia Allah yang tidak boleh kita campuri. Satu di antara 3 itu adalah rezeki. Allah cuma minta kerja, pakai akalmu, goyangkan tanganmu, pakai pikiranmu. Berapa hasilnya? Saya yang punya urusan. Oke, terus lingkungannya tadi Mas Adit yang mendukung itu dapat pahala juga nggak Pak Ustadz? Iya pasti. Dapat juga? Pasti, itulah yang disebut pastabikul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau istilah saya, mengambil bagian-bagian dalam kebaikan. Jadi kalau misalnya Mas Adit nih, nah supaya juga, kan pasti beli bahan. Iya. Mas Adit pasti beli bahan kan? Iya. Nah, supaya terjadi pemerataan, misalnya tetangga warung, dia sediakan tempe. Ya sudah, kita beli tempenya. Iya. Kita beli dia di sekitarnya, misalnya kita sediakan kalau beli di pasar harganya cuma 5.000. Oke, kita beli 5.000 10 iris. 5 irisnya lagi beli sama tetangga. Karena beli sama tetangga pun kalau kita niatkan sedekah, tetap sedekah. Bukanlah juga sesuatu yang baik kalau kita hidup, tetangga kiri kanan warung kita mati. Bukan. Karena Islam tidak boleh seperti itu. You cari nafkah, mencari pahala, lalu kau bunuh kiri kananmu. Bukan juga kebaikan seperti itu. Maka yang terbaik adalah memberdayakan pengusaha warung-warung kecil yang ada di samping. Kita beli nasinya, kita beli ikannya. Karena bagaimanapun Mas Adit kan beli bahan baku. Itu
saling mendukung, Iya, saling karena mensupport pernah ada namanya. yang bilang juga janganlah kamu tidur nyenyak kalau di lingkungan kamu ada yang masih kelaparan Pak Ustadz. Ya, Begitu itu ajaran ya. agama. Iya kan Pak Ustadz. Balik lagi ke Mas Adit. Mas Adit kalau boleh tahu emang ada menu makanan, tadi kan ngebahas menu makanan nih Pak Ustadz. Iya. Menu makanan apa sih setiap hari disediakan? Kita Yang sama atau Berganti. setiap hari berbeda? berbeda-beda. Kadang nasi ayam, pakai sayur, pakai sambal. Mohon maaf Mas Adit, itu kira-kira kalau satu porsi itu kira-kira kalau dirupiahkan Kalau belanja setiap hari untuk satu cabang 300 porsi itu belanjanya 1 juta. 1 juta. Alhamdulillah kalau beras itu enggak beli. Oh. Ada saja yang ngasih beras, nganterin beras, nyumbang beras, so ada aja. Bahkan ada gerakan infak beras dari GIB Paskas, Pasukan Amal Soleh. Masya Allah. Itu ngebantu rumah makan gratis. Dia ngumpulin orang-orang baik, tahu-tahu dikumpulin berasnya, dikirim ke rumah makan gratis. Dan juga rumah itu tapis selalu Quran. Allah pasti tolong. Allah Jadi saya kasih juga berikan kemudahan. bangun rumah tapis Jadi- Quran juga. Jadi Saya- biasanya kita Alhamdulillah. itu hanya menjadi koordinator. Iya. Yang pasti Mas Adit itu pasti banyak. Allah kirim itu bantuan-bantuan. Tiba-tiba ada yang kirim beras, Iya. ada yang kirim lauk. Iya, itu iya. ya menjadi koordinator. Ada yang rumahnya luas kan, dia nanam sayur-sayuran pakai hidroponik gitu kan. Iya, Nanti iya. pas panen dikirimin ke rumah makan gratis. Masya Allah. Ada yang punya Ya. kolam ikan, ada ikan nila, ikan Ya, sepat itu kasih. dikasih ke kami. Jadi kami nggak beli ikan, tinggal beli sambal. Ada aja jalannya Pak Iya. Ustadz ya. Nah, Tinggal beli cabe. hakul yakin Mas Adit kalau ini dipelihara dan di manajemen dengan baik, itu tadinya yang bisa 1 juta sehari lambat laun akan naik. Iya. Amin, Dan amin. itu perlu manajemen, perlu ilmu, ya, Iya. dan perlu daya juang, Iya. ya, dalam arti kesabaran dan kegigihan. Iya, Sa. Jadi Iya. membuka rumah makan gratis itu kita tuh dapat untung tuh sebenarnya banyak. Tapi yang kita dapat untung itu bukan uang, bukan berupa Ini yang mau saya apa tanyain. bukan. Nah, Kita bikin bisnis itu kan ujung-ujungnya nggak usah muluk-muluk, pasti benefit, pasti keuntungan. Apa keuntungan yang dapat sama keuntungannya itu yang Mas Adit dan betul-betul keluarga? nyata saya rasakan itu 3K. 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 Apa tuh? K yang pertama ketenangan. Dulu hidup saya tidak tenang. Banyak utang, sholat tidak khusyuk, gitu. Sakit, berhubungan tidak bisa sama istri, sakit-sakitan, utang saya banyak. Nah, semenjak saya buka rumah makan gratis, alhamdulillah Allah kasih ketenangan. Oke. Tenang kata Allah. Jasmani Sangat dan rohani. sangat mudah bagi Allah. Punya utang lunas. Tidak punya anak Allah kasih anak. Tidak hidup Allah hidupkan. Jadi sangat mudah bagi Allah. Semuanya sangat mudah. Semua punya Allah. SPA. Iya, apa lagi? Semua punya Semua Allah. punya Allah. Tadi SPA. ketenangan pertama. K kedua. K yang pertama ketenangan Allah kasih. Iya. K yang kedua kebahagiaan. Kebahagiaan. Saya ngomong sama Allah, saya curhat sama Allah. Waktu itu saya tidak pernah ke Mekah. Saya ingat betul doanya si nenek, nempak pundak saya. Nenek doakan nanti kamu ketemu sama ulama besar yang sering di TV. Nanti kamu ketemu. Kamu Ketemu ketemu dasar berarti. ketemu Ustadz yang biasa nonton di YouTube, di TV Iya. kan. Ya Allah pengen ya kan. Tapi Allah mempertemukannya sangat mulia sekali gitu kan. Masya Allah langsung ketemu deket Iya, deket nongkrong. banget. Nah gitu. Coba kalau ke pengajian mungkin dari 1000 orang saya paling belakang. Iya bener Masya banget. Allah. Udah gitu ketenangan. Kebahagiaan kedua Kedua kebahagiaan. berangkat tadi udah umroh. Saya berangkat umroh tuh gratis. Alhamdulillah. Yang saya pikir yang berangkatin saya umroh tuh orang kaya, pejabat. Ini pasti pejabat, orang kaya banget. Ternyata? Pekerja rumah tangga. Pembantu rumah tangga, PRT. Yang mengumrohkan saya. Pembantu rumah tangga Pak Ustadz. Jadi pembantu rumah tangga. Kerjanya tuh nyapu, ngepel, ngurusin anak orang. Nah, nyuci baju, bisa nyuci piring. Mas Adit. Dia benazar. Dia nonton YouTube rumah makan gratis. Nah, dia buka YouTube rumah makan gratis. Dia tonton, tiap hari diikutin. Dia nelpon. Yang angkat istri saya. Saya lagi di toilet. Katanya, ini siapa? Ini istrinya Mas Adit. Iya. Doain ya, titip salam ke Mas Adit. Katanya gitu. Doain, mudah-mudahan majikan saya ngasih gaji ke saya. Karena gajinya itu belum dikasih-kasih oleh majikannya. Nah, udah berbulan-bulan. Terus uang lembur kalau bisa dikasih juga. Didoain ya, katanya gitu. Saya tuh punya niat baik untuk Mas Adit. Ya alhamdulillah saya doain, malam-malam saya bangun, saya doain dia. Terus begitu gajinya keluar, dia telepon lagi, Mas Adit udah pernah umroh? Belum pernah umroh ya, saya tuh kerjanya di Mekah katanya. Masya Allah. Dia kerja di Mekah jadi TKW. Iya. Saya diumrohin. Nah begitu pas ketemu di Mekah, saya pikir ini orang kaya, ini pasti orang Indonesia tapi kaya gitu. Tinggal di Mekah soalnya. Begitu ketemu pakai daster, Asisten rumah tangga. ibu-ibu ini kayak orang Jawa gitu, pakai jilbab pendek. Nah, saya bilang, ibu yang umurnya saya, iya, Masya Allah, saya pikir orang kaya pakai mobil mewah. Ternyata enggak, jalan kaki dia. Ya Allah, saya bilang,
Itu saya sampai merinding. Allah Luar Akbar. biasa, luar biasa.